Saat ini, Manchester City terdampar di posisi ke-6 klasemen, terpaut 14 poin dari Liverpool yang memimpin klasemen, dan masih memiliki 1 pertandingan sisa. Menanggapi situasi ini, Bernardo Silva memberikan pandangan realistisnya terkait peluang City musim ini. Dalam wawancaranya dengan Sky Sports News, Silva secara terbuka mengakui tantangan berat yang dihadapi timnya. "Kami tidak memikirkan Liverpool atau Arsenal," ujarnya. "Kami berada di posisi 6, dan fokus kami hanya pada pertandingan berikutnya untuk mendapatkan 3 poin." Silva juga menambahkan, bahwa meskipun secara matematis peluang masih ada, secara realistis peluang tersebut hampir mustahil. Dalam sepak bola, tidak ada yang mustahil. Tapi saat ini, Manchester City sudah sepenuhnya keluar dari persaingan gelar. Itu bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan lagi, semuanya sudah terlambat bagi kami, jelasnya. Chelsea saat ini tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen, Liverpool, yang masih memiliki 1 pertandingan sisa. Serangkaian hasil buruk, termasuk kekalahan dari Ipswich dan Fulham, memperkuat pandangan Levi Colwill, bahwa Chelsea masih jauh dari level tim yang siap bersaing merebut gelar juara. Dalam wawancaranya dengan Sky Sports, Colwill menjelaskan alasan di balik penilaian tersebut. "Jika Anda berada di jalur juara, Anda tidak kehilangan poin seperti yang kami lakukan pada bulan Desember," tegasnya. Ia juga menyoroti, bahwa kesalahan berulang menjadi faktor utama penghambat performa tim. "Kami terlalu sering membuat kesalahan, baik di lini pertahanan maupun secara keseluruhan sebagai tim, yang menyebabkan kami kebobolan. Namun, dibandingkan dengan musim lalu, kami memang sedikit lebih baik, jadi ada tanda-tanda kemajuan," tambahnya. Manajemen Manchester United telah membuka peluang untuk menerima tawaran bagi Marcus Rashford pada bursa transfer Januari ini. Rashford sendiri secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mencari tantangan baru. Keputusan ini juga didukung oleh langkah pelatih baru, Ruben Amorim, yang tidak memasukkan Rashford dalam skuad di beberapa pertandingan terakhir, sebagai bagian dari rencana perombakan tim. Klub-klub asal Arab Saudi, menjadi yang pertama mencoba memanfaatkan situasi ini, dengan menawarkan kontrak yang nilainya jauh lebih besar dari gaji Rashford di United, yaitu 315.000 pound sterling per minggu. Namun menurut laporan Daily Mail, Rashford menolak tawaran tersebut secara tegas, dan juga menunjukkan bahwa ia tidak tertarik untuk pindah ke Arab Saudi. Prioritas utamanya adalah bergabung dengan klub yang dapat membantunya kembali memperkuat timnas Inggris, menjelang Piala Dunia 2026. Chiesa bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2024, dengan biaya transfer yang terbilang murah. Saat itu, Liverpool berhasil merekrut Chiesa karena minimnya persaingan dari klub lain. Kedatangan pemain asal Italia ini diharapkan dapat memperkuat lini serang The Reds. Namun, harapan tersebut tidak terwujud. Chiesa kesulitan bersinar di Liverpool, karena jarang mendapatkan waktu bermain dan sering mengalami cedera. Minimnya kesempatan tampil, membuat Chiesa dikabarkan mulai merasa tidak betah di Anfield. Ia disebut berniat meninggalkan Liverpool pada bursa transfer Januari, dan ingin kembali ke Italia. Kabar baik bagi Chiesa, Fiorentina, dilaporkan siap menerima kedatangannya. Menurut laporan dari Firenze Viola, Fiorentina berencana meminjam Chiesa dari Liverpool pada Januari 2025. Barcelona gagal menyelesaikan registrasi Dani Olmo dan Pau Victor sebelum tenggat waktu pada 31 Desember 2024, meskipun telah mengumpulkan 100 juta euro dari penjualan kotak VIP di Camp Nou untuk memenuhi persyaratan finansial. Nasib kedua pemain kini masih menggantung. Sementara beberapa klub La Liga, seperti Sevilla, Athletic Bilbao, dan Atletico Madrid, menekan Presiden La Liga untuk mengaudit keuangan Barcelona secara ketat. Klub-klub tersebut mencurigai adanya perlakuan istimewa terhadap Barcelona, dan menuntut penerapan aturan Liga secara adil. Beberapa bahkan mengancam tindakan hukum, dan mempertimbangkan mosi untuk membatalkan kompetisi, jika pendaftaran Olmo dan Victor tetap disetujui. Dan mengklaim, bahwa kasus serupa sebelumnya ditangani dengan lebih ketat. Darwin Núñez, yang didatangkan Liverpool dari Benfica pada musim panas 2022 dengan biaya 85 juta pounds, belum mampu memenuhi ekspektasi, karena sering membuang peluang, sehingga mendapatkan kritik dari penggemar. Pelatih Arne Slot mulai jarang memainkannya, dan lebih memilih Diogo Jota atau Luis Diaz sebagai penyerang tengah, yang membuat masa depannya di klub menjadi tanda tanya. AC Milan dikabarkan tertarik meminjam Núñez pada Januari 2025, dengan opsi pembelian senilai 41,5 juta pounds pada musim panas mendatang. Namun laporan Daily Mail menyebutkan, bahwa Milan belum menghubungi Liverpool, dan kecil kemungkinan Liverpool melepas Núñez saat ini. Sebab, mereka akan kesulitan mencari penggantinya. Selain itu, The Reds juga punya stok pemain pas-pasan di lini serang mereka. Sebelum bergabung dengan Chelsea, Palmer hanya menjadi starter 3 kali di Liga Primer, selama waktunya di Manchester City. Namun, Chelsea berhasil melihat potensinya yang luar biasa. Dan kedatangannya telah membuat tim asuhan Enzo Maresca menjadi lebih tangguh. Palmer membawa Chelsea kembali ke kompetisi Eropa musim lalu,
dan terus tampil cemerlang di bawah kepemimpinan Maresca. Chelsea baru-baru ini memperpanjang kontrak Palmer hingga 2033. Meski demikian, sejumlah klub besar, termasuk Real Madrid dan mantan klubnya, Manchester City, dikabarkan tertarik merekrutnya. Paris Saint-Germain juga bergabung dalam persaingan, dan dilaporkan siap menawarkan 200 juta euro, untuk meyakinkan Chelsea melepas bintang muda Inggris tersebut. Sebagai klub yang dikenal dengan tradisi merekrut pemain terbaik dunia, Real Madrid kembali membidik talenta potensial untuk memperkuat timnya. Real Madrid dilaporkan telah menghubungi perwakilan Nico Williams, bintang Athletic Bilbao dan timnas Spanyol. Langkah ini dianggap sebagai pukulan bagi Barcelona, yang sebelumnya berupaya merekrut Williams, namun gagal menyelesaikan transfernya. Menurut laporan El Nacional, winger muda tersebut menjadi target utama Real Madrid, setelah mencatatkan 53 gol dan assist dalam 145 pertandingan bersama Athletic. Sementara itu, tim Tal menyebutkan, bahwa Madrid telah memulai pembicaraan awal dengan agen Williams, yang memiliki klausul pelepasan senilai 58 juta euro. Jika transfer ini terwujud, hal ini akan menjadi tamparan besar bagi Barcelona, yang sebelumnya sangat berambisi mendapatkan sang pemain. Menurut laporan dari Football Italia, Juventus dan AC Milan berencana memanfaatkan situasi Olmo, yang tidak dapat memperkuat Barcelona hingga akhir kompetisi Liga Spanyol musim ini. Kedua tim tersebut dikabarkan tertarik merekrut Dani Olmo dengan status pinjaman, mengingat mereka tidak memiliki sumber daya untuk melakukan transfer permanen bagi pemain berusia 26 tahun itu, pada bursa transfer musim dingin ini. Juventus dan AC Milan diperkirakan akan mengajukan proposal peminjaman hingga akhir musim, sekaligus menjanjikan tempat utama dalam skuad untuk Dani Olmo. Namun, mereka menghadapi tantangan berupa tingginya biaya peminjaman yang diminta Barcelona, serta persaingan ketat dari klub-klub besar Eropa lainnya. Selain Juventus dan AC Milan, klub seperti Liverpool, Chelsea, dan Paris Saint-Germain juga dikabarkan berminat merekrut Dani Olmo. Dalam persaingan Liga Champions musim ini, Inter dianggap masih berada di bawah tim-tim favorit seperti Liverpool, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, dan Arsenal. Hal ini tercermin dalam berbagai bursa taruhan. Meski begitu, Inter telah menunjukkan performa yang impresif di fase Liga. Dari 6 pertandingan, mereka mencatatkan 4 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan. Nerazzurri saat ini berada di peringkat 6 klasemen fase Liga, dan memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Sementara itu, tim-tim unggulan seperti Manchester City dan Real Madrid, justru sedang menghadapi kesulitan, dan berpotensi harus melalui babak playoff. Mantan gelandang Inter, Wesley Sneijder, menilai bahwa secara kualitas skuad dan gaya permainan, tim asuhan Simone Inzaghi sudah setara dengan para kandidat juara lainnya. Terlebih, skuad Inter dinilai semakin solid di bawah kepemimpinan Inzaghi. Philipp Lahm telah pensiun dari sepak bola profesional sejak 2017, dengan Bayern Munich menjadi klub terakhir, sekaligus satu-satunya yang ia bela selama karir seniornya. Berkat kontribusinya yang besar untuk Bayern, Lahm sempat disebut akan kembali ke klub tersebut untuk menduduki posisi staf, mengikuti jejak legenda lainnya, seperti Oliver Kahn dan Hasan Salihamidzic. Namun, Lahm membantah rumor tersebut, menegaskan bahwa ia belum berencana bergabung kembali dengan Bayern. Saat ini, ia ingin fokus pada perannya sebagai direktur pelaksana DFB dan Euro. Saya sesekali berkomunikasi dengan FC Bayern, dan beberapa orang di sana. Tetapi tidak pada level seperti yang Anda maksud, ujar Lahm. PSG menghadapi tantangan besar pada musim panas ini, setelah kehilangan Kylian Mbappe, yang menjadi andalan mereka selama 7 musim. Mbappe memutuskan hengkang ke Real Madrid, klub yang ia impikan sejak kecil. Untuk mengisi kekosongan tersebut, PSG mendatangkan beberapa pemain baru. Namun, pemain yang direkrut tidak sepopuler Mbappe, sehingga memengaruhi citra dan daya jual klub musim ini. Kehilangan Mbappe juga melemahkan lini serang PSG. Dengan situasi ini, PSG berencana merekrut bintang besar pada bursa transfer Januari. Salah satu rumor yang beredar menyebutkan bahwa PSG mengincar Cristiano Ronaldo. Namun, pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, membantah rumor tersebut, dan menegaskan bahwa PSG tidak berminat merekrut mega bintang asal Portugal itu. Gelandang andalan Barcelona, Frenkie de Jong, baru-baru ini menyampaikan rasa kecewanya terhadap pencapaiannya bersama klub Katalan. Dalam wawancara dengan Football International, pemain asal Belanda itu mengungkapkan harapannya yang lebih besar, terkait jumlah trofi yang diraih sejak bergabung dari Ajax Amsterdam pada 2019. De Jong merasa belum puas dengan koleksi 1 gelar La Liga, 1 Copa del Rey, dan 1 Piala Super Spanyol, selama 4 tahun di Camp Nou. Penampilannya di Barcelona sering dibandingkan dengan masa kejayaannya di Ajax, di mana ia membantu klub mencapai semifinal Liga Champions pada 2019. Saya harus jujur, ketika menandatangani kontrak dengan Barcelona, saya tidak menyangka hanya akan meraih 3 trofi setelah 4 tahun, ujar De Jong. Saya berharap setidaknya 2 kali lipat dari itu. Jadi,
Ini cukup mengecewakan. Di klasemen Premier League, Manchester United saat ini menempati peringkat ke-14, dengan 22 poin dari 19 pertandingan. Posisi ini jauh di bawah ekspektasi, terutama mengingat besarnya anggaran yang telah dikeluarkan untuk membangun skuad. Meski begitu, United masih memiliki keunggulan 7 poin dari zona degradasi. Superkomputer Opta belum menganggap Man United sebagai kandidat serius untuk terdegradasi. Dari 10.000 simulasi yang dilakukan, kemungkinan mereka turun kasta hanya sebesar 0,15%. Angka ini lebih kecil dibandingkan West Ham, yang berada 1 poin di atas Man United, namun memiliki risiko degradasi sebesar 0,82%. Namun, performa buruk Man United belakangan ini bisa mengubah situasi. Jika jarak ke zona degradasi terus mengecil, ancaman degradasi bisa menjadi kenyataan. Leicester City, saat ini diasuh oleh legenda Manchester United, Ruud van Nistelrooy. Pelatih berusia 48 tahun tersebut mengambil alih posisi ini, setelah didepak dari Manchester United pada November lalu. Namun, perjalanan Van Nistelrooy bersama Leicester belum berjalan mulus, dengan sejumlah hasil kurang memuaskan. Karena itu, ia berencana memperkuat skuadnya pada bursa transfer musim dingin. Menurut laporan dari Center Devils, Van Nistelrooy kini tengah menjalin komunikasi dengan Manchester United. Ia berniat mendatangkan salah satu bek muda MU, Harry Amas, pada Januari ini. Bek kiri berusia 17 tahun itu menarik perhatian Van Nistelrooy, karena talenta luar biasa yang dimilikinya, meski usianya masih sangat muda. Pelatih asal Belanda tersebut yakin, Amas dapat memberikan dampak positif bagi Leicester City, sehingga ia ingin membawanya ke King Power Stadium. Musim Tottenham Hotspur dipenuhi tantangan, namun Dejan Kulusevski tetap menjadi sorotan positif, di tengah situasi yang sulit. Pemain internasional Swedia itu menunjukkan konsistensi, di tengah tim yang masih berjuang menemukan performa terbaik. Meski demikian, muncul spekulasi terkait ketidakpuasan Kulusevski, dan kemungkinan kepindahannya ke luar negeri. Menurut laporan dari Milan Live, AC Milan serius memantau situasi sang pemain. Klub besar Serie A itu, dikabarkan siap memberikan Kulusevski kesempatan baru di lingkungan yang lebih stabil. Bahkan, Zlatan Ibrahimovic, yang kini memiliki peran penting di balik layar di Milan, dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan rekan senegaranya tersebut, untuk membahas potensi transfer. Harry Maguire bergabung dengan Manchester United pada tahun 2018. Saat itu, klub harus memecahkan rekor transfer bek termahal dunia untuk memboyongnya dari Leicester City. Namun, performa Maguire selama berseragam MU kerap tidak konsisten. Akibatnya, sempat beredar kabar bahwa bek tersebut akan dilepas ketika kontraknya berakhir musim panas mendatang. Namun, situasi kini berubah. Manchester United memutuskan untuk mempertahankan Maguire pada tahun 2025. Menurut laporan yang beredar, keputusan ini atas permintaan Ruben Amorim. Sang pelatih terkesan dengan performa Maguire, dan menilai ia sangat cocok bermain dalam skema 3 bek yang diterapkan di MU. Karena itu, Amorim meminta manajemen untuk memperpanjang kontrak Maguire yang akan habis dalam beberapa bulan. David Alaba adalah salah satu pemain kunci di skuad Los Blancos. Sejak bergabung dari Bayern Munchen, ia menjadi andalan di lini pertahanan Real Madrid. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, bek asal Austria itu harus absen karena mengalami cedera serius, yang memaksanya menepi. Kini, penantian Real Madrid atas kembalinya Alaba hampir usai. Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa sang bek semakin dekat untuk kembali bermain. Dalam konferensi pers terbaru, Ancelotti menyatakan bahwa Alaba telah pulih, dan kondisinya terus membaik. Menurut Ancelotti, Alaba diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu lagi, sebelum bisa bergabung kembali dengan tim. David Alaba hampir siap bertanding lagi. Saya rasa, dia akan bisa bermain sekitar tanggal 20 Januari mendatang, ungkap Ancelotti. Real Madrid berhasil meraih kemenangan dramatis atas Valencia dengan skor 2-1, dalam laga tunda pekan ke-12 La Liga. Madrid sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Hugo Duro di babak pertama. Peluang Real Madrid pun untuk menyamakan skor sempat terbuang, setelah penalti Bellingham hanya mengenai tiang gawang. Meski bermain dengan 10 orang setelah Vinicius Junior menerima kartu merah, Real Madrid mampu bangkit. Luka Modric mencetak gol penyeimbang, sebelum Bellingham memastikan kemenangan. Berkat hasil ini, Real Madrid mengumpulkan 43 poin, dan berhasil merebut posisi puncak klasemen dari Atletico Madrid. Juventus harus menerima kekalahan dari AC Milan dengan skor 1-2, dalam pertandingan semifinal Supercoppa Italiana 2024, yang berlangsung di Stadion Al-Awwal Park. Juventus sebenarnya sempat memimpin terlebih dahulu lewat gol Kenan Yildiz. Namun, AC Milan berhasil membalikkan keadaan di babak kedua, melalui penalti Christian Pulisic dan gol bunuh diri Federico Gatti. Dengan kemenangan ini, AC Milan berhak melaju ke final untuk menghadapi rival sekotanya, Inter Milan.
Laga bertajuk Derby della Madonnina ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 7 Januari 2025.